Tepat di tengah terik matahari yang menyengat. Lebih parah lagi, uangnya habis. Ia menghela napas panjang, lelah dan putus asa. Bagaimana ia akan pulang dan memberi makan keluarganya? Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Seekor sapi kurus kering, hampir tak berdaging, berdiri terhuyung-huyung di pinggir jalan. Di lehernya tergantung sebuah tali yang sudah usang. Di dekat sapi itu, ada sebuah karung goni yang terbuka, berisi uang receh yang berserakan. Pak Ahmad tergoda. Uang itu bisa menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Namun, hatinya tergerak iba melihat sapi malang itu. Ia tahu, sapi itu pasti milik orang miskin. Di satu sisi, ia butuh uang. Di sisi lain, hatinya tergerak untuk jujur. Ia memutuskan untuk menunggu pemilik sapi. Ia duduk di bawah pohon rindang, menjaga sapi dan uang tersebut. Matahari semakin terik, haus dan lapar mulai menggerogoti perutnya. Ia hampir menyerah, ingin mengambil sebagian uang itu untuk dirinya. Tiba-tiba, muncullah seorang anak kecil, Budi, menangis terseduh-seduh. Ia mencari sapi kesayangannya yang hilang. Budi langsung memeluk sapi kurus itu dengan erat. Ibunya, yang ikut datang, terkejut melihat uang yang berserakan. Mereka mengira sapi itu telah dicuri, dan uang itu adalah hasil kejahatan pencuri. Mereka menuduh Pak Ahmad. Pak Ahmad kaget. Ia menjelaskan bahwa ia menemukan sapi dan uang itu bersamaan, dan telah menjaganya. Namun, Ibu Budi tak percaya. Ia menganggap Pak Ahmad berbohong. Suasana menjadi tegang. Konflik pun memuncak. Untunglah, seorang ketua kampung, Pak Karim, datang dan menengahi. Setelah mendengar penjelasan Pak Ahmad dan melihat kejujuran di matanya, Pak Karim percaya. Ia membantu menjelaskan kepada Ibu Budi. Ternyata, uang itu memang milik keluarga Budi, yang tidak sengaja jatuh saat mereka membawa sapi ke pasar. Ibu Budi meminta maaf atas kesalahpahaman. Ia berterima kasih kepada Pak Ahmad atas kejujuran dan kebaikan hatinya. Ia memberikan Pak Ahmad uang lebih dari cukup untuk memperbaiki ban becaknya dan membeli makanan untuk keluarganya. Budi pun memeluk Pak Ahmad erat-erat. Pak Ahmad pulang dengan hati gembira. Hari ini, ia tak hanya memperbaiki ban becaknya, tetapi juga memperbaiki sedikit nasibnya yang selalu sial. Ia tersenyum, mengingat betapa lucunya takdir yang telah mempertemukannya dengan sapi kurus dan uang yang berserakan itu, sebuah kejadian yang penuh konflik, tetapi berakhir dengan kebaikan dan kejujuran. Tepat di tengah terik matahari yang menyengat. Lebih parah lagi, uangnya habis. Ia menghela napas panjang, lelah dan putus asa. Bagaimana ia akan pulang dan memberi makan keluarganya? Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Seekor sapi kurus kering, hampir tak berdaging, berdiri terhuyung-huyung di pinggir jalan. Di lehernya tergantung sebuah tali yang sudah usang. Di dekat sapi itu, ada sebuah karung goni yang terbuka, berisi uang receh yang berserakan. Pak Ahmad tergoda. Uang itu bisa menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Namun, hatinya tergerak iba melihat sapi malang itu. Ia tahu, sapi itu pasti milik orang miskin. Di satu sisi, ia butuh uang. Di sisi lain, hatinya tergerak untuk jujur. Ia memutuskan untuk menunggu pemilik sapi. Ia duduk di bawah pohon rindang, menjaga sapi dan uang tersebut. Matahari semakin terik, haus dan lapar mulai menggerogoti perutnya. Ia hampir menyerah, ingin mengambil sebagian uang itu untuk dirinya. Tiba-tiba, muncullah seorang anak kecil, Budi, menangis terseduh-seduh. Ia mencari sapi kesayangannya yang hilang. Budi langsung memeluk sapi kurus itu dengan erat. Ibunya, yang ikut datang, terkejut melihat uang yang berserakan. Mereka mengira sapi itu telah dicuri, dan uang itu adalah hasil kejahatan pencuri. Mereka menuduh Pak Ahmad. Pak Ahmad kaget. Ia menjelaskan bahwa ia menemukan sapi dan uang itu bersamaan, dan telah menjaganya. Namun, Ibu Budi tak percaya. Ia menganggap Pak Ahmad berbohong. Suasana menjadi tegang. Konflik pun memuncak. Untunglah, seorang ketua kampung, Pak Karim, datang dan menengahi. Setelah mendengar penjelasan Pak Ahmad dan melihat kejujuran di matanya, Pak Karim percaya. Ia membantu menjelaskan kepada Ibu Budi. Ternyata, uang itu memang milik keluarga Budi, yang tidak sengaja jatuh saat mereka membawa sapi ke pasar. Ibu Budi meminta maaf atas kesalahpahaman. Ia berterima kasih kepada Pak Ahmad atas kejujuran dan kebaikan hatinya. Ia memberikan Pak Ahmad uang lebih dari cukup untuk memperbaiki ban becaknya dan membeli makanan untuk keluarganya. Budi pun memeluk Pak Ahmad erat-erat. Pak Ahmad pulang dengan hati gembira. Hari ini, ia tak hanya memperbaiki ban becaknya, tetapi juga memperbaiki sedikit nasibnya yang selalu sial. Ia tersenyum, mengingat betapa lucunya takdir yang telah mempertemukannya dengan sapi kurus dan uang yang berserakan itu, sebuah kejadian yang penuh konflik, tetapi berakhir dengan kebaikan dan kejujuran.